Gusti Ayu Maderai direstui cintanya, ujungnya dibunuh karena pindah keyakinan. Raja Pemecutan Denpasar memiliki seorang putri cantik yang amat disayanginya. Putri Raja Pemecutan itu bernama Gusti Ayu Maderai. Kecantikannya tersohor seantero Bali. Tak sedikit pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersunting sang putri. Saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Maderai. Ia terkena penyakit kuning atau liver. Bertahun-tahun penyakit itu tak dapat disembuhkan, meski sejumlah balian atau dukun telah dipanggil untuk mengobati putri kesayangan raja. Kemudian ayah sang putri, mahkota bertapa semedi, demi meminta petunjuk kepada sang Tuhan untuk kesembuhan putrinya. Ayah Gusti Ayu Maderai mendapat paisik atau wangsit agar ia memerintahkan seluruh patih kerajaan untuk mempersiapkan pengumuman sayembara. Pengumuman sayembara itu dilakukan tak hanya di Bali, kesempatan juga terbuka bagi kerajaan lain di luar Bali. Ada dua titah raja pada sayembara tersebut. Barang siapa yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit anaknya jika ia perempuan akan diangkat menjadi anak angkat raja. Kedua, bila ia laki-laki maka akan dinikahkan dengan sang putri. Sabda sayembara Raja Pemecutan didengar oleh ulama dari Yogyakarta. Ulama ini memiliki ilmu kebatinan tinggi dan memiliki anak didik kesayangan dari Bangkalan, Madura bernama Pangeran Cakraningrat IV. Ulama dari Yogyakarta itu memanggil Pangeran Cakraningrat IV untuk datang ke Yogyakarta. Setelah menghadap ulama memerintahkan agar Pangeran Cakraningrat IV pergi ke tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan Badung. Singkat cerita, Pangeran Cakraningrat IV berangkat ke Bali ditemani 40 orang prajurit. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Pangeran Cakraningrat IV langsung menemui Raja Pemecutan dan mengutarakan maksud untuk mengobati tuan putri yang tengah sakit kerat. Pada saat pertemuan pertama dan bertatap mata antara Pangeran Cakraningrat IV dan Gusti Ayu Maderai, mereka berdua merasakan getaran cinta yang sama. Cinta pada pandangan pertama pun bersemi. Hati mereka berdua bertaut. Selanjutnya, Pangeran Cakraningrat IV membacakan mantra untuk menyembuhkan penyakit tuan putri. Pangeran Cakraningrat IV berhasil menyembuhkan putri kesayangan raja sesuai janji raja. Keduanya pun dinikahkan bukan karena janji semata. Pernikahan itu memang dilandasi cinta oleh Pangeran Cakraningrat IV dan Gusti Ayu Maderai. Beberapa saat setelah menikah, Pangeran Cakraningrat IV mohon pamit kembali ke Bangkalan, Madura. Gusti Ayu Maderai yang telah sah menjadi istrinya diajak ikut serta di Bangkalan, Madura. Kedua mempelai diupacarai secara Islami. Gusti Ayu Maderai menjadi mu'alaf. Nama sang putri diubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah alias Raden Ayu Pemecutan. Setelah memeluk agama Islam, Ayu Siti Khotijah rajin menunaikan kewajiban agama, sholat 5 waktu, tak pernah ditinggalkan oleh istri keempat Pangeran Cakraningrat IV. Suatu hari, Raden Ayu Siti Khotijah meminta izin kepada suaminya Pangeran Cakraningrat IV untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Sang putri rindu dengan ayah, ibu dan keluarga besar kerajaan Pemecutan. Pangeran Cakraningrat IV mengizinkannya pulang ke Bali. Ia memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawal Raden Ayu Siti Khotijah. Sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakraningrat IV memberikan bekal kepada istrinya berupa guci, keris, dan pusaka yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khotijah. Dalam perjalanan Raden Ayu Siti Khotijah dari Bangkalan menuju Bali, keluarga besar kerajaan Pemecutan tengah mempersiapkan upacara Maligia. Sesampainya di kerajaan Pemecutan, Raden Ayu Siti Khotijah dan rombongan disambut baik oleh keluarga besarnya. Saat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Khotijah menunaikan sholat di meraja istana
tempat suci bagi umat Hindu. Seperti biasa, Raden Ayu Siti Khotijah mengenakan mukena putih dan menghadap ke arah patih kerajaan. Melihat Raden Ayu Siti Khotijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim, patih kerajaan menganggap aneh cara sembahyang Raden Ayu Siti Khotijah. Bahkan patih menduga Raden Ayu Siti Khotijah tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam. Sontak ia melaporkan hal tersebut kepada Raja Pemecutan, yang tak lain ayah Raden Ayu Siti Khotijah. Raja sangat marah mendapat laporan patih. Raja memerintahkan agar Raden Siti Khotijah dibunuh. Patih mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura. Kepuh kembar Raden Ayu Siti Khotijah mengaku telah memiliki firasat jika ia akan dibunuh. Maka ia pun meninggalkan pesan kepada patih sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Ia memberitahu jika ingin membunuhnya jangan gunakan senjata tajam, karena itu tidak akan dapat membunuhnya, melainkan dengan cucuk onde yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tidatu, benang 3 warna, yakni putih, hitam, dan merah. Kemudian lempar cucuk onde itu ke arah dada sebelah kiri. Apabila sudah meninggal, asap akan keluar dari badannya. Bila asap yang keluar dari badannya berbau busuk, Raden Ayu mempersilahkan Paman Patih untuk mengubur jasadnya di sembarang tempat. Tapi jika asap dari badannya berbau harum, Raden Ayu meminta dikuburkan dan dibuatkan tempat suci yang disebut keramat. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan dari tubuh Raden Ayu Siti Khotijah, mengeluarkan asap dengan aroma harum. Kejadian ini dilaporkan kepada raja. Raja sangat menyesal atas keputusannya. Namun penyesalan tak akan mengembalikan nyawa sang putri tercinta. Sebagai bentuk penebusan dosa dan penghormatan terakhir untuk sang putri, Raja Pemecutan membuat tempat suci untuk pemakaman Raden Ayu sesuai wasiatnya sebelum meninggal.